Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Lutfiana, NIM 2023077178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh layanan konseling anak terhadap kualitas komunikasi antar keluarga. Nah, latar belakangnya itu saya ambil dari menurut Wills 2009, konseling keluarga dalam hukum Islam adalah sebuah proses memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok keluarga oleh konselor. Konselor itu orang yang membantu, dan konseli orang yang dibantu untuk memberikan mereka kesadaran bahwa mereka adalah makhluk Tuhan sebagai anggota keluarga. Kemudian dari El Saputra, keluarga berperan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak, terutama karena perkembangan anak begitu cepat pada usia sekolah. Lingkungan keluarga yang sempit tidak cukup untuk memberikan fasilitas kepada anak untuk mengembangkan sosialnya, dan mereka membutuhkan lingkungan di luar keluarga, yaitu sekolah. Kemudian ada dari Saragi, anak-anak berasal dari keluarga yang telah mengalami banyak gangguan atau kehancuran seperti perceraian, perpisahan, penahanan orang tua, atau kematian orang tua. Biasa disebut dengan anak broken home. Jenis konseling adalah jenis terapi di mana orang berbicara dengan ahli kesehatan mental tentang masalah pribadi, sosial, atau konseling yang untuk mendapatkan wawasan, dukungan, dan bimbingan. Konseling dapat bermanfaat bagi orang yang menghadapi berbagai masalah seperti kecemasan, depresi, masalah hubungan, kesedihan, dan stres. Konseling dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, terapi psikodinamik, dan terapi berbasis kesadaran. Seseorang yang mengalami kehilangan orang tua seperti perceraian atau perpisahan, atau disebut rumah yang hancur, atau anak-anak yang broken home. Anak-anak yang menjadi korban rumah kosong cenderung memiliki sifat negatif seperti tidak menerima kritik dan tidak peduli. Konseling keluarga melihat keluarga secara keseluruhan, mengingat bahwa anggota keluarga tidak dapat dipisahkan dari anak dalam melihat masalah dan menyelesaikannya. Jika anggota keluarga lainnya terlibat, masalah sistem akan teratasi dengan baik. Selanjutnya dari Rahayu juga, menurut perkembangan keluarga dan sekolah Mohan Syareni 2015, ada 3 komponen pendidikan: informal, formal, dan non-formal. Oleh karena itu, kami harus mampu menghasilkan pendidikan yang bermakna dan mengintegrasikan ketiga ini untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi, terutama dalam hal hubungan pihak sekolah dan pihak keluarga yang harus berjalan dengan baik. Orang tua harus berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan institusi pendidikan agar anaknya menyelesaikan pendidikannya, juga sosialisasi yang baik. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini saya hanya mengambil satu: seberapa pengaruh layanan konseling anak terhadap kualitas komunikasi antar keluarga. Nah, tujuannya itu mengetahui pengaruh konseling anak dalam kualitas komunikasi keluarga. Manfaatnya, penulis berharap penelitian ini meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya konseling anak dalam meningkatkan kualitas komunikasi keluarga. Nah, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, perbandingan penelitian terdahulu. Di sini saya ngambil 10 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Aswandi 2020, berjudul Peran Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Sikap Remaja di Desa Morioriitinaga, Kecamatan Marioriawo, Kabupaten Sopeng. Nah, penelitian ini menggunakan kualitatif, bertujuan untuk
mengetahui komunikasi keluarga dalam pembentukan sikap sosial anak sekolah dasar. Metodenya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua ada penelitian dari Hadi Widodo, Dwi Purnamasari, dan Vira Astika Wanhar dan Julianto 2021 yang berjudul Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa SMK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan yang bertempatan di lokasi penelitian ini SMK Putrajaya. Nah, terus lanjut ke konseling anak. Tinjauan pustaka konseling anak menurut Charles Rogers, konseling anak harus berpusat pada klien. Beliau menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang baik dengan anak. Konseling anak menurut B.F. Skinner disadarkan dalam teori behavioristik yang menekankan pada pembentukan perilaku individu melalui proses operation conditioning, pemberian hadiah atau sanksi perilaku sesuai perilaku yang dilakukan. Jadi kalau anak itu salah diberi sanksi, kalau anak itu benar ya diapresiasi. Selanjutnya ada faktor konseling. Menurut Purnama Rozak 2020, konseling anak adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ini berasal dari anak itu sendiri, lingkungannya, dan pendekatan yang digunakan oleh konselor. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu anak, yaitu faktor usia. Itu juga sangat mempengaruhi tentang konseling, emosi, dan cara bersosialisasi. Kemudian ada faktor eksternal, itu berasal dari keluarga, individu anak, dan lingkungannya. Hubungan keluarga yang baik serta komunikasi yang terbuka akan mempermudah proses penyelesaian masalah pada anak atau anggota keluarga yang lain. Faktor kedua ada sekolah. Lingkungan sekolah yang baik dapat mempengaruhi emosional anak dan keberhasilan dalam konseling. Yang ketiga masyarakat atau lingkungan sosial yang luas memberikan pengaruh pada anak. Kemudian pendekatan konselor. Yang terakhir, pendekatan konselor adalah suatu proses yang fleksibel. Konselor yang efektif adalah mereka yang dapat menyesuaikan pendekatan mereka kepada klien. Faktor yang pertama ada keahlian konselor. Konselor memiliki teknik yang tepat dan memahami perkembangan anak dengan baik. Selanjutnya ada bentuk konseling anak. Untuk konseling anak keterampilan konseling anak tersebut meliputi pertama menjalin hubungan yang efektif dengan anak, kedua mengobservasi anak, yang ketiga mendengarkan anak secara efektif, yang keempat meningkatkan kesadaran dan pemecahan masalah untuk memfasilitasi perubahan, yang kelima menangani konsep diri anak untuk kepercayaan yang merusak diri, keenam secara aktif memfasilitasi perubahan anak, dan yang terakhir mengakhiri ke konseling atau berkonsultasi dengan konseling. Selanjutnya ini saya mengambil dari istiftasi itu secara umum terhadap bermacam-macam media dan aktivitas dalam konseling anak. Ada beberapa media dan aktivitas konseling anak yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, seperti media hewan miniatur, bermain dengan lepung, menggambar, melukis, menempel, dan konstruksi
baca buku dan cerita, serta bermain boneka tangan. Kedua selanjutnya ada komunikasi keluarga. Menurut Aziz Syafruddin 2015 mendefinisikan komunikasi keluarga sebagai pengorganisasian untuk menciptakan harapan, ungkapan perasaan, dan saling pengertian. Menurut Liliweri 2007 mendefinisikan komunikasi keluarga sebagai pembentukan pola kehidupan keluarga yang meliputi pendidikan, pembentukan sikap, dan perilaku anak. Menurut Evelyn Suleman 1990 mendefinisikan komunikasi keluarga sebagai pencapaian pesan-pesan komunikasi keluarga seperti masa depan anak, pekerjaan anak, pendidikan anak, dan pergaulan rumah tangga. Selanjutnya ada faktor komunikasi keluarga. Menurut Awalia Febri Ananta Dewi 2018, komunikasi keluarga yang baik memerlukan agar anak memahami dan menangkap pesan berupa nasihat atau saran dari orang tua sehingga hidupnya selamat. Lanjut ada bentuk komunikasi keluarga. Bentuk komunikasi keluarga dalam keluarga adalah personal communication, yaitu komunikasi antar pribadi. Sifat komunikasi dalam keluarga dapat verbal maupun non-verbal. Secara verbal yaitu ucapan dan tulisan, secara non-verbal yaitu tindakan atau mimik. Disebut juga dengan gerak tubuh. Atau metode komunikasi keluarga dalam keluarga adalah informasi, persuasif, dan instruktif. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi, edukasi, persuasif, dan hiburan. Tujuan komunikasi dalam keluarga adalah perubahan sosial, partisipasi sosial, perubahan sikap, perubahan opini, dan juga perubahan tingkah laku. Definisi konseptual konseling anak yaitu konseling anak sangatlah penting dalam proses tumbuh kembang anak. Sebagai orang tua tidak hanya memberikan nasihat kepada anak, akan tetapi menciptakan lingkungan yang aman mendukung dalam proses tumbuh kembang anak agar anak mengeksplor perasaan, perilaku dan pikirannya mereka. Yang kedua ada komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga berkaitan dengan konseling anak. Pola komunikasi keluarga komunikasi keluarga yang sehat dalam keluarga tidak hanya mendengarkan salah satu anggota keluarga berbicara, akan tetapi dalam komunikasi keluarga yang sangat sehat akan menciptakan hubungan yang saling merespon, terbuka, jujur, dan memiliki rasa empati yang tinggi dalam keluarga. Selanjutnya ada hubungan variabel. Konseling dan komunikasi keluarga adalah konseling anak dan komunikasi keluarga adalah dua aspek yang saling terkait erat dalam perkembangan anak. Kualitas komunikasi dalam keluarga dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan konseling. Begitu pula sebaliknya. Hubungan antara komunikasi anak dan keluarga sangatlah erat. Komunikasi yang baik dalam keluarga dapat meningkatkan efektivitas konseling, sementara konseling dapat membantu memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Dengan bekerja sama, konselor dan keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Kerangka berpikirnya sebenarnya tidak terlihat ya Bu di makalah sini, tapi sudah saya kirim perintannya juga lewat Pak Ilham. Nanti saya kirim lagi ini PDF-nya di My Class. Terus selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengambil hipotesis bahwa terdapat pengaruh layanan konseling anak terhadap komunikasi antar keluarga. Jika konseling anak dalam keluarga tinggi, maka aktivitas komunikasi keluarga adalah tinggi. Jika konseling anak dalam keluarga rendah, maka efektivitas komunikasi keluarga adalah rendah. Bab ketiga, metode penelitian.
Pendekatan penelitian sedang dikaji dalam kasus pengaruh layanan konseling anak terhadap kualitas komunikasi antar keluarga menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Yang kedua, variabelnya ada dua variabel yaitu variabel dependent dalam penelitian ini adalah pengaruh konseling anak, dan variabel X yaitu variabel independent dalam penelitian ini adalah adalah kualitas komunikasi keluarga. Selanjutnya ada operasional konsep penelitian konseling anak. Yang pertama ada konseling anak. Konseling anak adalah proses interaksi antara konselor dengan anak untuk membantu anak mengatasi masalah, peningkatan perkembangan dan pencapaian potensi diri. Tidak ada satu pendekatan yang paling baik untuk semua anak. Konselor yang baik adalah konselor yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan unik setiap anak. Selanjutnya ada komunikasi keluarga, adalah interaksi antar anggota keluarga untuk menciptakan hubungan keluarga yang sehat dan saling bertukar komunikasi, ide, perasaan, dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada populasi dan sampel. Jadi ini saya mengambil jumlah populasinya 210, jumlah sampelnya 30. Di sini saya berencana untuk melakukan penelitian di SMA 1 Negeri Imogiri di Jalan Imogiri KM 14 Wukirsari Imogiri Manggung Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer yang diambil secara langsung adalah dengan memanfaatkan survei. Dalam survei, data survei diperoleh dari responden dan dikumpulkan melalui data pertanyaan. Peneliti menggunakan Google Form sebagai media pengumpulan data yang disebarkan kepada responden secara online. Sedangkan sumber untuk memperoleh data sekunder diperoleh dari jurnal atau media massa atau internet. Instrumen penelitian yang pertama ada konseling anak, itu ada 4 aspek: perkembangan anak, peran konselor, faktor yang mempengaruhi konseling anak, dan terakhir strategi konseling. Yang favorabelnya ada 10, unfavorabelnya ada 10. Jadi total semuanya 80. Dan sama juga di komunikasi keluarga ada 4 aspek, favorabelnya 10, unfavorable 10. Dalam setiap aspek jadinya 80. Untuk dua instrumen penelitiannya berarti ada 160 pertanyaan. Yang terakhir ada teknis analisis data, uji analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk merangkum, mengorganisir dan meringkas data agar dapat memberikan pemahaman yang 5-1 lebih baik tentang karakteristik data dari suatu dataset. Yang kedua ada uji normalitas, merupakan teknik pengajian guna mengetahui kenormalan distribusi data yang ada. Pengujian ini dilakukan karena adanya analisis statistik parametrik asumsi yang dimiliki oleh data bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Kemudian ada daftar pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.